خير وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatidz guru-guru kita semua, terkhusus Pak Ustaz Haji Firdaus, guru kita semua. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Pak Ustaz Ihsan beserta jajaran yang saya hormati, saya muliakan ayahanda, bunda, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat Allah kasih kepada kita. Begitu luar biasa nikmat Allah kasih kepada kita, dari Allah sampai dengan nikmat Allah. Ahad subuh kali ini kita bisa sama-sama hadir, kita bisa sama-sama duduk, kita bisa sama-sama iktikaf, kita bisa sama-sama mengaji. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasir habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr riyah salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bulan ini masih bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Kitab Mukhtarul Hadis adalah kitab menceritakan hadis-hadis yang harus kita ikutin, contoh-contoh yang harus kita ikutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 20 kesimpulan. Yang pertama, sunnah dari Nabi bentuk larangan dan perintah. Yang pertama, sunnah Nabi yang harus kita ikutin. Jangan berbicara di dalam toilet. Nggak boleh. Sunnah Nabi bentuknya larangan. Jangan berbicara di dalam toilet. Nyanyi Ustadz, apalagi nyanyi. Lebih nggak boleh. Nggak boleh. Ini mandi toilet sambil mandi, nyanyi. Mandi sendiri. Nggak boleh. Apalagi WA-an, teleponan. Nggak boleh.
Apalagi bikin TikTok di toilet. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Satu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan tempatnya. Itu adalah tempatnya setan, tempat tinggalnya jin, tempat kotor. Nggak boleh lama-lama di situ. Beres hajatnya selesai, langsung keluar lagi. Satu tuh, nggak boleh bicara. Yang kedua, masuk toilet kaki kiri. Nggak boleh kaki kanan. Kenapa harus kaki kiri? Itu tempat kotor. Beda dengan masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Gitu. Saking kotor-kotornya, saking tempat-tempatnya setan dan jin, sampai doanya saja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Saking banyaknya setan. Ciri orang yang di tubuhnya ada setan, ada jin, paling gampang dilihat. Kalau lama di kamar mandi, itu tandanya banyak jin. Pasti, ciri khasnya. Ciri khas, paling kentara. Ciri khasnya. Dan nggak bisa dibawa ke dokter, harus di ruqyah. Nggak bisa dibawa ke dokter, harus di ruqyah. Bismillah. Satu, ya, ke toilet. Yang kedua, sunnah Nabi yang kita bisa ambil disimpulkan dari kitab Mukhtasarul Hadis. Disunahkan tidur lebih awal. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan begitu. Dimakruhkan begadang habis Isya. Dimakruhkan begadang habis Isya. Kecuali dua hal. Habis Isya boleh, tapi dua hal. Satu, menuntut ilmu, boleh. Yang kedua, bermusyawarah untuk kepentingan masyarakat, itu boleh. Tapi kalau nonton TV, nggak termasuk. Nonton bola, nggak termasuk. Lihat layar tancap, nggak termasuk. Lihat jalan-jalan ba'da Isya, janganlah. Kenapa? Khawatir tahajud kesiangan. Khawatir tahajud kesiangan. Makanya mohon maaf, banyak orang yang nggak mampu tahajud karena tidurnya jam 12, tidurnya jam 11. Kenapa? Karena berat. Berat. Tapi kalau tidur jam 9, insya Allah mau dipejem-pejemin ke mata, kebuka nanti jam 4, kebuka setengah 4. Kenapa? Udah panjang tidur kita. Ustadz, saya mah susah tidur. Susah tidur. Bahasanya, bahasa dokternya susah tidur itu apa sih? Iya. Insomnia. Itu susah tidur tuh. Padahal obat susah tidur itu gampang. Obat susah tidur gampang. Hadir ke pengajian, langsung nunduk, Pak. Enggak. Orang susah tidur tuh langsung tidur tuh kalau ngaji. Kenapa dia susah tidur? Ternyata jawabannya man sab'ala syai'in sab'alai. Karena kebiasaan awalnya Mbak Daisa nonton TikTok, lihat di handphone, lama-kelamaan makin malam, lama-lama kawan makin malam. Maaf, banyak anak muda yang nggak bisa tidur sebelum jam 12. Tapi pagi pulas. Padahal Allah jadikan malam untuk istirahat, siang untuk aktivitas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam Quran begitu. Jadi punten, mohon maaf lahir batin, jangan dibiasakan begadang. Yang ketiga,
Sunnah Nabi yang bisa kita lakukan, kalau kita lakukan dapat pahala, bukan hanya tidak bicara di kamar mandi, bukan hanya tidak begadang. Yang ketiga adalah senyum. Satu-satunya ajaran agama yang mengatakan senyum ibadah adalah agama Islam. Lewat hadis Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Ingat, senyum di hadapan saudaramu, di hadapan temanmu, di hadapan pasanganmu, di hadapan anakmu, di hadapan orang tuamu. Jangan senyum sendirian. Itu tidak sedekah hitungannya. Sekarang banyak orang lihat handphone ketawa sendiri, ngeri. Jadi punten, mohon maaf lahir batin, senyum di hadapan orang lain, jangan cemberut. Jangan cemberut. Cemberut tuh bikin cepat peot, cemberut tuh bikin cepat ubanan, cemberut tuh bikin cepat putus saraf-saraf. Cemberut itu bikin orang lain bingung. Saya punya salah apa ya? Kok dia cemberut? Cemberut itu bikin cepat ompong, cemberut itu bikin serak suara. Tapi senyum itu membuat sehat. Lihat orang gila senyum melulu, nggak pernah sakit. Itu di rumah sakit yang orang macam-macam penyakitnya, itu kurang senyum sebenarnya. Nyum. Itu pelawak banyak yang sakit, Pak. Kenapa? Karena dia bikin orang ketawa, dianya nggak ketawa. Harusnya kita ketawa, harusnya. Gitu harusnya. Senyum. Masya Allah, tabarakallah. Sedekah. Yang keempat. Berbicaralah yang baik. Kalau nggak diam. Sunnah Nabi. Bicara yang baik. Kalau nggak bisa diam. Dua sunnah. Bicara yang baik. Diam kalau nggak bisa bicara baik. Dua sunnah. Hadisnya kata baginda Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Redaksi lain. Berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Diam aja. Saya tuh kalau bicara pasti ngomongin orang. Udah diam, udah, jangan bicara. Saya itu kalau bicara keluarnya jelek bener kata-kata saya. Udah. Jangan lagi, ya. Masya Allah, jangan lagi bicara. Kenapa? Bahaya, Pak. Kalau ucapan tidak dijaga. Sepele sebenarnya. Ada orang bicara masyarakat tolol. Cuman gitu doang kok. Wih, lebur rumahnya, lebur. Barang-barangnya diambil. Cuman ulekan doang yang ditinggal. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Cuman bilang begitu. Kenapa? Tapi kan bikin orang sakit. Bikin orang tersinggung. Sampai dalam Quran dikatakan kullu qaulan kariman. Bicara yang baik. Bicara yang baik. Hati-hati suami dengan istri bicara yang baik. Orang tua dengan anak bicara yang baik. Apalagi anak sama orang tua. Harus lebih baik lagi. Tetangga dengan tetangga harus nyaman dengan ucapan kita. Jangan sampai terfitnah mereka. Jangan sampai gibah ngomongin mereka. Jangan sampai namimah ngadu domba dengan mereka. Jangan. Kenapa? Mulut kita itu termasuk disaksikan oleh malaikat raqib atid. Walaupun kita nggak suka. Tadi malam tabligh akbar udah di WA, Ustadz naiknya jam 10:30. Sebenarnya saya nggak suka. Saya itu suka ceramah itu ya 10:30 lah atau 8:30 lah. Ceramah. Aduh, dalam hati. 10:30 selesai, jam berapa? Jam 12 ini. Udah, mau ngelawan nggak boleh panitia. Udah, saya berangkatnya tidur aja dulu. Berangkatnya setelah tidur baru enak kan, sedep kan gitu. Akalin aja udah, gitu ya. Jadi pulang jam 1 pun tenang, aman, udah orang udah tidur gitu ya, ba'da isya. Jadi begitu, Pak. Jangan bicara yang buruk. Jangan bicara yang tidak baik. Nggak boleh, nggak enak betul. Jangan. Hati-hati. Yang ke selanjutnya. Kalau pakai sepatu, kalau pakai sendal, kaki kanan dulu, baru kiri. Pak punten, kalau pakai sendal, kaki kanan dulu, baru kiri. Kalau ngelepas, kiri dulu, baru kanan.
Itu prinsip agama, perintah agama kita. Sepele, yang dipakai kan cuma sendal. Tapi dapat pahala gara-gara kanan dulu. Yang dilepaskan cuma sepatu, tapi dapat pahala gara-gara kiri dulu. Itu agama. Islam tuh begitu luar biasa. Kalau kita ngikutin sunnah Nabi, begitu banyak pahala yang bisa kita ambil. Banyak benar. Kalau dihitung-hitung sehari sampai malam, sampai mau tidur, berapa kali kita pakai sendal, berapa kali kita ngelepas sendal. Mau buang sampah ke depan, pakai sendal. Mau ke warung, pakai sendal. Habis dari warung, lepas lagi tuh sendal. Tuh ya, mau buka keran keluar, pakai sendal. Lepas lagi. Apalagi di dalam rumahnya kan suka ada yang pakai sendal, nambah lagi aja. Tuh ya. Masya Allah dari sendal luar masuk ke sendal dalam, repot benar hidupnya. Itu ya Masya Allah tabarakallah. Jadi punten, begitu hebat, begitu dahsyat ajaran agama. Kanan dulu kalau pakai, kiri dulu kalau lepas. Itu sudah terhitung pahala. Makanya jangan rugi jadi orang Islam, banyak pahala tanpa modal, banyak pahala tanpa susah selama mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke selanjutnya, sunnah Nabi, jaga aturan makan sepertiga. Jaga aturan makan sepertiga. Itu sunnah Nabi. Allah ciptakan lambung kita sudah diukur sama Allah. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Orang kalau makannya keenakan, banyak, maka naiklah jatah makanan. Diisi air, airnya enak lagi, naik lagi, maka sesak napas. Kenapa? Jatah napasnya nggak kebagian. Lihat orang kalau Ramadan habis buka puasa, suruh maghrib begini aja. Aduh, kenapa? Boros-boros diajak lari, diajak sholat aja berat. Kenapa? Kebanyakan. Sunnahnya kalau buka kan batalkan dengan korma. Setelah itu air putih, lalu sholat maghrib. Kita kan korma, air putih, kolak, asinan, lontong 6. Gorengan 8. Tamat udah. Ya. Jadi airnya ngap-ngapan kita. Ikut sholat maghrib sama Isya. Saya mah belum makan apa-apa. Bilangnya belum makan apa-apa. Allahu Akbar, tabarakallah. Subhanallah. Aturan biar sehat. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Makanya pantas Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Udah diukur oleh baginda Nabi. Pantas perutnya Nabi sispek. Lihat dada Nabi dengan perut Nabi itu tinggian majuan dada Rasul. Kalau kita kan majuan perut kita daripada dada kita. Allah Akbar. Aduh. Allahu Akbar, tabarakallah. Tuh. Aduh. Saya kalau lihat sifat karakter fisik Nabi. Nabi kalau berdiri duduk begini nih, maka badan Nabi lebih tinggi daripada orang-orang kalau duduk begini. Itu kan luar biasa, berarti Nabi tegap bener gitu ya. Tuh ya. Tuh ya, gitu ya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Pagi Nabi sarapan 7 butir korma. Apa enggak sispek perut Nabi? Kita 7 bungkus uduk. Ya udah ribu kita. Tuh ya. Malam hari Nabi minumnya susu kambing sebelum tidur. Kita nasi goreng. Aduh, susah dan cerita. Makanya layaklah tuh ya, layak kita ini, mohon maaf lahir batin, tidak seperti sehatnya seperti baginda Muhammad SAW. Selanjutnya, duduk ketika makan. Sunnah Nabi termaktub dalam kitab Muhtarul Hadis, keharusan kita duduk ketika makan minum. Jangan berani-berani berdiri, terutama minum. Sering banyak orang minum berdiri. Banyak orang ngemil gorengan sambil berdiri. Duduk. Lambung kita nggak siap nerima makanan dalam posisi berdiri. Ginjal kita nggak siap
nerima cairan ketika kita posisi berdiri. Karena bahaya buat lambung sama ginjal. Duduk. Lihat orang-orang yang sering makan sambil berdiri, nanti lambungnya masalah. Lihat orang-orang yang sering minum sambil berdiri, ginjalnya masalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, duduk, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan pernah minum sambil berdiri. Gak boleh. Oh, begitu ya. Selanjutnya. Minum, makan menggunakan tangan kanan. Minum, makan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kiri cara makan minumnya syaitan. Sekali lagi, tangan kiri cara makan minumnya syaitan. Tangan kanan. Sunnah pakai tangan kanan. Terkadang kita suka bertanya, kan sekarang udah zaman modern Ustaz, ngapain sih makan masih pakai tangan? Emang sunnahnya pakai tangan. Yang paling enak makan pakai tangan, nasi kebuli, nasi liwet, nasi padang, itu paling mantap. Itu ya pakai tangan. Cuman terkadang orang kita tuh macam-macam, Mbak. Makan nasi padang, plok. Pakai tangan kanan makan nasi padang, kerupuknya tangan kiri. Ini masalah. Makan bakwan panas pakai tangan kanan, cabenya tangan kiri. Ini terkadang masalah. Ada yang nanya, Ustadz, kalau ngerokok tangan kiri apa tangan kanan? Kira-kira jawabannya apa itu? Ngerokok pakai tangan kiri apa tangan kanan? Kira-kira bingung tuh jawabnya. Saya jawab, nggak ada aturannya. Kenapa? Nabi tidak pernah merokok. Udah gitu aja, udah selesai. Udah. Nabi tidak pernah merokok, jadi nggak ada aturannya, itu bebas, terbatas. Mau pakai kiri, mau pakai kanan, mau pakai kaki boleh, mau digantung juga boleh. Bebas. Susah itu, ya susah. Oke. Yang selanjutnya, sunnah menjilat jari-jari setelah makan. Tidak boleh dilap pakai tisu, tidak boleh dilap pakai selampe, tidak boleh cuci tangan. Jilat dulu, beres makan jilatin jarinya. Itu sunnah Nabi. Males Ustadz. Kalau males ada lanjutan hadisnya. Suruh orang jilatin. Ada lanjutan hadisnya. Belum selesai. Males amat. Orang suruh jilatin. Makan di rumah makan Padang. Beres makan males. Dak sini dak. Ngapain jilatin tangan saya? Kenapa? Kalau nggak dijilat mubazir makanan kita. Kalau nggak dijilat akan terbuang makanan kita. Jilatin. Ada nasi barangkali satu atau dua. Ada bumbu di situ. Mohon maaf. Agama kita mengajarkan innal mubadzirin. Orang yang membadirkan harta makanan kanu mereka ikhwana syaitan. Saudaranya setan, makanya membadirkan. Tuh. Cuman terkadang kalau hajatan di pesta di gedung, orang antri zupa sup, yang dimakan tengahnya doang, pinggirnya enggak. Yang nempel di gelasnya enggak. Mubazir. Orang antri kambing guling, pas dimakan, waduh, banyak nih ngambil, kalau kebanyakan takut darah tinggi, akhirnya digeletakin. Makan antri di Parasmanan, semua dimasukin pok mana piring restoran maceper lagi rata. Miring kiri, miring kanan gitu kan. Padahal maaf, prinsip kita nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau kondangan jangan ambil nasi, ambil lauknya aja. Nasi mah banyak di rumah udah biasa, lauknya aja. Jadi nggak kekenyangan. Oke, selanjutnya. Tidak boleh mencela makanan. Gak boleh. Nabi kita melarang keras. Mencela makanan. Ini kopi apa kolak sih manis bener? Gak boleh. Kalimat itu ya. Ini sayur kangkung. Masya Allah alotnya luar biasa. Jangan.
Ini sayur asem, asem bener kayak yang bikin. Itu jangan bilang begitu. Kenapa? Nyakitin yang masak. Prinsip agama kita udah jelas. Suka makan, gak suka tinggalkan. Udah itu aja. Jangan kita mohon maaf lahir batin mencela makanan. Gak boleh. Allah hadirkan makanan di hadapan kita, itu rizki dari Allah. Jangan dicela. Ya, gak boleh. Habis syukuran tuh akekahan di rumah orang, atau syukuran rumah baru, atau syukuran mau nikah. Pas pulang dibuka beseknya, astagfirullah. Ini ayam apa cucu ayam? Kok pahanya kecil bener? Gak usah dicela, gak usah. Tuh ya. Emang itu rizki kita segitu, udah diapain lagi? Capek Pak kalau hidup cuman begitu, tuh ya. Karena Allah tuh udah takdirkan semua di antara kita, rizkinya udah diatur sekian, porsinya sekian. Ada yang kok ini orang gak ada kerupuknya. Kok ini maaf ya lupa dia bawa, pikirannya lupa saja, nggak usah buruk sangka, nggak usah dicela, nggak boleh mencela makanan, nggak boleh niup makanan, nggak boleh. Hatta yumkina, hadisnya udah kelewat. Nggak boleh ditiup makanan yang kita makan, nggak boleh kalau panas. Air minum kalau panas nggak boleh ditiup, nggak boleh. Hatta yumkina, sampai memungkinkan diminum, sampai memungkinkan dimakan. Nggak usah ini mah goreng pisang masih panas, udah, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Model-model begitu nggak usah. Tunggu sampai mungkin, tunggu sampai bisa dimakan. Itu ya. Nggak boleh buru-buru. Terkadang manusia itu aneh ya. Beli tahu Sumedang aja itu di Sangego ya, minta yang panas. Bagian panas ditiupin, kan aneh sebenarnya. Ada yang panas minta yang panas ya. Setelah panas ditiupin, kan aneh. Kenapa nggak minta yang adem aja? Biar nggak niup. Itulah manusia, nggak ada puas-puasnya. Bang, gorengan bang, yang panas bang. Minta yang panas, tapi maaf, megangnya susah. Niupin buat apa? Ambil aja yang adem, dia langsung makan. Terkadang itulah manusia nggak ada puas-puasnya. Begitu. Gorengan ada yang teriak, kopinya mana sih? Oh, itu orang mah nggak ada puasnya. Kopinya ada, gorengannya coba ada gorengannya, mantep ini. Selalu dibulak-balik. Kenapa? Karena manusia terkadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sunnah Nabi yang selanjutnya adalah jenguk orang sakit. Hak muslim dengan muslim ada 6. 1, kalau orang muslim ngucapin salam, jawab. Ngucapin salam sunnah, jawab salam wajib. Kalau ngucapin salam pendek, jawab salam tambahin, panjangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambahin warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tambahin sama yang jawab. Memang begitu harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang jawab tambahin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Tambahin wa magfiratuh, ampunan Allah. Yang jawab yang ucap salam pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Wa ridwanuh, ridwan Allah. Yang jawab salam pintar bahasa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwan. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanu wa capeatuh. Udah kecapean banyak benar. Kapan berhentinya itu salam ya. Jadi punten mohon maaf, hentikan. Jangan. Yang kedua, kewajiban muslim adalah kalau diundang hadir. Saya ini termasuk suka malu ya. Ini kan di kitab saya itu banyak kondangan. Terkadang kalau ada orang ngondang ketemu di masjid di pengajian, saya masukin ke sini, plek aja. Saya masukin sini, ya. Pas bagian ke masjid itu lagi ternyata udah lewat ininya karena ada di kitab, udah kelewat. Terkadang begitu tuh saya. Masya Allah lupa ini sampai malu. Harusnya kan hadir.
Tapi kadang-kadang tuh, kayak ini kan banyak bener undangan-undangan ini semua. Orang ketemu di masjid, Pak Ustadz, nanti anak saya nikah, tolong nih. Terus saya taruh aja di kitab gitu kan, begitu. Itu mohon maaf lahir batin. Kalau diundang hadir, Pak. Kalau diundang hadir. Terkadang udah diumumkan, nanti malam ada pengajian, udah diundang sudah hadir. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk hadir di masjid. Nggak hadir, padahal diundang wajib hadir. Itu ya. Di grup WA hari ini di RT sekian ada syukuran. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mewakili keluarga mengundang. Hadir harusnya. Nggak boleh enggak. Itu ya. Wajib. Yang selanjutnya, kalau orang bersin doakan. Selama dia bilang alhamdulillah. Kalau nggak bilang alhamdulillah nggak usah didoakan. Alhamdulillah. Kita doakan yarhamukallah. Yang ngedengernya itu bilang yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Nah, yang bersin jangan nggak tahu diri. Ketika udah didoakan, balas dengan yang lebih panjang. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Pendek doa yang ngedenger bersin, tapi panjang dari yang bersin. Yang bersin, hasyih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata si yang denger, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat, menyayangimu. Dijawab sama yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan engkau hidayah dan semoga Allah membereskan segala urusan-urusan kalian. Jadi Pak, siapa yang pengen urusannya beres, sering-sering ngedoain yang bersin. Karena itu dijawabnya begitu panjang, luar biasa. Indah. Agama kita tuh mantap bener. Jenguk orang sakit. Pak, ingat aturan jenguk orang sakit. Ibu ingat aturan jenguk orang sakit. Satu, nggak boleh lama-lama. Yang kedua, tanyakan kondisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Bapak sakit, katanya Ibu sakit. Iya. Gimana kondisinya? Ini sesak. Kemarin tuh RT 3 kalau nggak salah yang sesak langsung meninggal ya Bu. Jangan ngomong begitu, nggak boleh. Nanti pingsan orang. Jangan bilang begitu, jangan. Tuh, begitu. Kayak ada orang masuk ICU di Anissa kemarin saya jenguk, dia kena ginjal stadium 5 katanya. Itu ya baru ketahuan. Plak katanya. Saya ingetin keluarganya, insya Allah Bapak sembuh. Saya bilang, cuci darah Pak Ustadz wajib, nggak apa-apa. Hari ini cuci darah nggak apa-apa. Nanti Allah angkat penyakitnya lewat cuci darah, mudah-mudahan saya. Jadi bahagiakan aja, bahagiakan saja. Allah mungkin itu menurut Allah caranya yang benar begitu. Udah, kita kan orang bodoh yang ngerti dokter, nurut aja udah, selesai udah kan gitu. Kita kabarin begitu, jangan bilang begitu. Tetangga kita yang kemarin cuci darah sekali langsung meninggal, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Tuh ya, nanti orang lemes, lemah, tuh gitu. Jadi mohon maaf lahir batin, nikmatin. Dan kalau jenguk tuh bawa tentengan, usahakan bawa tentengan sesuai dengan kebutuhan. Ini mah orang sakit kena diabetes dibawain martabak pecenongan, matilah orang. Yang pas, kalau jenguk itu bawain apel 15 kilo, bawain anggur 20 kilo, bawain pir 15 kilo, insya Allah sembuh langsung jualan buah. Aduh, mana apel 60.000 sekilo, ngapus dah. Terakhir update kemarin apel 60.000 sekilo. Masya Allah, tabarakallah. Hari kemarin terakhir. Jadi begitu, mohon maaf lahir batin. Itu jenguk orang sakit Pak. Dan jenguk orang sakit nggak boleh lama-lama. Sekali lagi, nggak boleh ngobrol ke sana kemari. Jangan, doakan aja sesaat langsung tinggal. Doakan saat langsung tinggal. Gitu. Dan dipegang Pak, yang sakitnya dipegang. Bagian mana yang sakit kita pegang. Jangan ditekan, dipegang. Tuh ya, sambil baca doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syafi'a la syifa'u syifa'an la yughadiru saqman. Kepanjangan Ustaz atau pakai yang ini? Bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma jadu hadir. Dibaca 7 kali. Tuh ya, atau boleh pakai itu. Itu dari hadis semua ya, bukan karangan saya. Tuh ya. Atau pakai doa ini boleh. Tuh ya. Bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma jadu wa uhadir. Atau dengan kalimah-kalimah yang lain, silahkan baca saja. Monggo silahkan. Ustadz,
Kebetulan yang sakitnya istri tetangga. Jangan dipegang, Pak. Itu bukan mahramnya. Mumpung ini, kata Ustaz kan pegang. Jangan itu. Beda mahram, bukan mahramnya. Jangan sembarangan megang. Aduh. Mana mulus lagi ini. Aduh, jangan. Gak boleh. Selanjutnya. Sunnah Nabi yang selanjutnya tidur miring ke sebelah kanan. Ingat, Nabi mengajarkan 3 hal sebelum tidur. Berwudu, miring ke sebelah kanan, berdoa. Itu prinsip. Berwudu, miring ke sebelah kanan, berdoa. Itu prinsip dalam tidur. Kenapa harus wudu? Biar dijaga malaikat selama kita tidur. Kenapa miring ke sebelah kanan? Jantung sebelah kiri, maka miring ke sebelah kanan. Biar jantung kita sehat. Kenapa berdoa? Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Sampai diajarkan doanya langsung oleh Nabi. Bacakan awal surat Al-Baqarah, bacakan akhir surat Al-Baqarah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan tidurnya ngaji melulu. Itu ya, biar dijaga sama Allah. Karena lagi tidur tuh banyak macam-macam. Sebelum tidur miring, kibaskan tempat tidur 3 kali. Kibaskan. Kibaskan 3 kali. Kibaskan 3 kali. Ustadz nggak dikibas pakai sapu. Sapuin 3 kali. Sapuin 3 kali. Kenapa? Takut ada binatang. Takut ada ular. Mohon maaf lahir batin. Takut ada jin yang lagi istirahat di situ. Ngerinya ada jin lagi tidur di tempat tidur kita sambil nonton TikTok. Ribet banget. Kita langsung tidur loncat. Ketindihin tuh jin. Mana berat kita 80 kilo. Pingsan itu jin. Makanya banyak orang yang langsung tidur langsung demam. Kenapa? Dia tidur nidurin jin. Makanya jin langsung marah. Coba dicoba kali-kali. Tuh ya, rumah kosong nih, udah lama. Kita pulang capek langsung loncat ke tempat tidur. Kok badan saya nggak enak ya? Itu sebenarnya bukan masuk angin, tapi ada jin yang ketindihin sama kita nggak dikibas tuh. Itu ya lagi asik-asik kata jin, asik bener. Makanya kalau tempat tidur palangin apa ke di atasnya biar jin nggak tidur di situ. Air bak air, palangin di atasnya kalau mau tidur. Jangan sampai ada penyakit dan musibah masuk ke tempat. Itu ajaran agama kita sebetulnya. Itu ya seperti itu. Oke. Kalau tidur Ustadz, mimpi buruk, lakukan 3 hal. Yang pertama, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Kalau mimpi buruk, contoh mimpi dikejar yang nagih utang, kan mimpi buruk. Ya. Maka ngeludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Cuh. Kebetulan sebelah kiri bini plok. Allah akbar. Mana baunya luar biasa. Lalu bercalah berta'awud. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bergeserlah posisi tidurnya. Tadi di atas kasur pindah ke dapur. Nah ya, kejauhan gesernya itu ya. Jadi punten itu ya, nggak boleh tidur tengkurap, nggak boleh tidur terlentang, karena itu adalah perilaku yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang ditanyakan? Keburu habis waktunya nih, enggak lah ditanya. Enggak ada yang tanya? Lanjut lagi nih. Mangga. Sok mangga. Agak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Minum air zam-zam 3 yang harus kita lakukan. 1 berdiri, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga berdoa sesuai keinginan. Itu sunnahnya begitu. Timbul pertanyaan, kok Nabi pelin-pelan? Di hadis lain nyuruhnya duduk, di jam-jam berdiri. Terjawab sekarang sudah. 2 jawabannya. Pertama, kalau kita duduk minum air zam-zam di Mekah, bayangin ketendang orang. Kan prosesnya begini Pak, tawaf, sholat sunnah tawaf, lalu minum air zam-zam, baru melanjutkan sa'i. Bayangkan kalau duduk dulu. Ketemu jawabannya sekarang. Kalau dulu mungkin yang tawaf kan sedikit, tapi Nabi udah menyiapkan visioner sampai ke depan. Itu 1. Yang kedua, airnya beda. Kleo dengan air zam-zam beda. Saya kalau bimbing umroh, termasuk kemarin ya, saya nggak bisa hadir karena 3 minggu di Mekah, Madinah.
2 pemberangkatan saya di sana, nggak pulang. Itu saya ajarkan ke jamaah. Kalau habis tawaf, saya ajak sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Habis itu saya antrikan di air zam-zam. Saya bimbing cara minum air zamnya. Pertama berdiri, lalu silahkan menghadap Ka'bah. Yang ketiga, silahkan berdoa sesuai hajat yang pengen sembuh, penyakit. Setelah itu diminum, tapi nggak boleh dihabiskan. Itu ajaran saya. Setengah aja diminum. Setengahnya buat cuci muka. Jadi itu ajaran saya khusus. Kalau saya bimbing begitu. Jadi setengahnya buat cuci muka. Biar muka kita bersih, biar muka kita hilang dari masalah, maka dicuci dengan air zam-zam. Karena air zam-zam itu likuli manawa, tergantung niatnya. Niatnya buat apa? Beda dengan Cleo, tergantung adanya. Kan begitu. Bukan tergantung doanya, tergantung adanya. Tuh, jadi beda air zam-zam. Beda 2. 1, beda tempatnya karena memang kondisi. Coba Pak, kalau Bapak perhatikan, duduk sebentar aja mau minum air zam-zam, paling polisinya karena penuh, tarik, haji, tarik. Begitu. Udah, makanya berdiri. Ternyata ketemu oleh Nabi dari zaman dulu, nanti akan model begitu. Akan penuh pelataran Ka'bah ini. Gitu. Kita ketemu. Tapi yang paling terpenting adalah Nabi lebih tahu tentang manfaat dan hikmah berdiri minum air zam-zam. Kenapa? Karena kewajiban kita sami'na wa ata'na, dengar, nurut. Udah. Karena Nabi lebih tahu. Tapi yang jelas airnya beda kualitasnya dengan air biasa. Oke, ada lagi yang mau diskusikan enggak? Ya, Pak Haji, Pak Jamir, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa, betul. Betul. Bahasa Arab itu ada 2 ya. Ada tabassum, ada dohak. Tabassum senyum, terbuka sedikit. Kalau dohak ketawa terbahak-bahak. Itu ya. Yang dilarang tertawa terbahak-bahak karena itu gaya ketawanya setan. Itu ketawanya setan. Jadi jangan, kita senyum aja. Yang dicontohkan oleh Nabi senyum. Senyum, ya. Kenapa? Kan tertariknya sedikit. Maaf kalau tertawa terbahak-bahak, yang ketariknya sampai ke leher. Makanya banyak yang stroke. Gara-gara ketawa terbahak-bahak. Tapi kalau senyum, Pak, senyum, itu mohon maaf, seluruh rongga-rongga tubuh rileks ketariknya. Maka sehat. Itu Pak jawabannya. Jadi kalau kita telaah, senyumnya sedikit, tapi fungsinya banyak. Ketawanya banyak, tapi bahayanya banyak. Makanya Pak liatin, orang yang habis ketawa-ketawa, orang habis ketawa-ketawa, tahu-tahu sedih. Ibu liatin, orang yang habis ketawa-ketawa, tahu-tahu ada musibah apa. Tapi orang senyum, nggak ada resikonya. Kenapa? Habis ketawa, nangis, biasanya begitu. Tapi habis senyum, sehat biasanya. Gitu. Ada lagi yang mendiskusikan enggak? Oke, begitulah sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, menutup mulut ketika nguap. Kebanyakan jin, setan masuk ke tubuh kita gara-gara 3 hal. 1, nguap nggak ditutup, maka setan balapan. Apalagi bunyi. Itu lebih parah lagi. Kata Nabi kalau nguap tahan sekuat tenaga. Kalau nggak ketahan, tutup pakai punggung tangan. Bukan pakai telapak tangan, punggung tangan. Kenapa telapak tangan nggak boleh? Sering megang meja, sering megang pintu, sering megang pagar, pintu pagar, gembok. Banyak kuman di tangan kita. Tapi kalau punggung tangan, tutup. Yang kedua, mohon maaf lahir batin. Yang bikin cepat banyak jin masuk adalah makan, minum, gak baca bismillah. Ikut masuk. Yang ketiga adalah minum sambil bernafas. Itu jin ikut masuk. Gak boleh. Kalau makan, boleh sambil nafas. Kalau nggak nafas, makan meninggal orang. Itu ya. Tapi kalau minum, glek-glek nggak boleh sambil nafas. Minum seruput, lepas. Seruput, lepas. Bukan sambil nafas. Itulah ajaran kita.
Ada tuh orang, beruntunglah jadi orang Islam, saya anggap beruntung. Pagi-pagi udah sholat subuh. Banyak orang kita pulang dari masjid, yang tidak beragama Islam atau mungkin yang tidak sholat subuh, itu baru bangun keluar dari rumah tuh pintu langsung, wah, itu sering begitu. Karena rumah saya itu bertetanggaan dengan non-muslim, di zaman dulu waktu tinggal di sini, itu selalu tiap pagi begitu. Kenapa? Itu memang nggak ada adatnya, nggak apa-apa mereka mah. Kalau kita mah ada adatnya, ada aturannya dalam agama kita. Itu ya, jangan, nggak boleh. Terus lagi, terakhir. Terakhir, ucapkan Allahu Akbar ketika naik tangga, ucapkan Subhanallah ketika turun tangga. Kalau ketemu tanjakan atau naik tangga di rumah, maka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ringan badan kita. Kalau naik tanjakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kendaraan kita ringan. Ketika turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi Pak, kalau kita mau banyak zikir Allahu Akbar, jalan-jalan ke puncak. Kan nanjak terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Turun dari puncak, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Begitu. Sunnahnya. Makanya banyak orang mobil kecelakaan apalah kurang Allahu Akbar. Ya, ketika nanjak mundur lagi. Banyak orang ketemu turunan tajam tuh ya, nyerusuk mobilnya. Kurang Subhanallah. Udah diajarkan dalam agama kita. Tuh ya. Jadi Pak, rumah kita kalau 2 lantai manfaatkan buat berzikir sama Allah. Gitu. Manfaatkan buat berzikir. Karena perintahnya begitu. Naik Allahu Akbar, turun Subhanallah. Terus aja naik turun. Tuh ya. Ingat, naik tangga, turun tangga, bukan naik yang lain. Naik Allahu Akbar, turun Subhanallah. Tuh begitu. Hebat agama kita. Habis waktu kita ya, udah jam 5 lewat 50 menit. Mari kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hambalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarimna wa lisyarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya al akhirah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salah saya mengucapkan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum bubar kita berjumpa lagi pada saat minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.